Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua yang soleh dan soleha. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran melalui channel YouTube MI Ar-Rahmah ini. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang waktu jam ya. Masih ingat 1 jam ada berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, juga kemarin kalian juga telah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan kalimat tanya. Kita nanti akan mempelajarinya kembali tentang penggunaan huruf kapital dan menambah materi tentang hitungan hari dalam 1 minggu. Oke, sebelumnya kita mau mulai membaca basmalah dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, kita langsung saja buka buku tematiknya halaman 104 ya. Kita mulai dengan subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Kalian bisa lihat gambarnya, itu ada Udin dan teman-temannya yang sedang berada di dalam bus pariwisata. Mereka akan mengunjungi berbagai tempat wisata. Di dalam bus, mereka harus tetap memperhatikan keselamatan ya. Tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Kenapa? Karena anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Dan itu bisa membahayakan keselamatan diri kita. Jadi, tetap berhati-hati dalam berkendara. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang pertama. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Tuh ya, anak-anak perhatikan, ada percakapan. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak? Iya Bu. Nah, itu ya, kita harus mematuhi aturan dalam setiap bepergian ya. Mengapa kita harus patuh? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Udin, agar kita selamat dalam perjalanan ya. Jika kita tidak patuh terhadap aturan, bisa merugikan diri sendiri, bisa membahayakan diri sendiri ya. Itu kalau kita melanggar aturan. Baik, selanjutnya halaman 106. Ayo kita membaca, gunakan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib. Duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Ya, itulah
beberapa aturan keselamatan dalam bus. Ada naiknya harus dengan tertib, duduknya di kursi masing-masing dengan baik, tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan sebelum berangkat, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan keselamatan. Oke anak-anak. Nah, berikutnya, masih ingat tentang penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital kalau di dalam teks tadi ada digunakan untuk menulis nama Tuhan. Ya. Menulis nama Tuhan. Ya, coba kita baca beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Ya, itu kata Tuhan, huruf T-nya menggunakan huruf kapital. Ya, masih ingat ya? Di awal kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk nama kata Tuhan juga ditulis dengan huruf kapital, ya. Yang nomor 2, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Ada kata yang di garis bawah, yang maha pengasih. Itu menggunakan huruf kapital. Pengganti nama Tuhan, ya. Itu menggunakan huruf kapital. Yang nomor 3, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu juga menggunakan huruf kapital, ya. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Ayo berlatih. Tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Ya, tulis 5 kalimat, nulisnya di kolom yang sudah tersedia. Coba nomor 1 tuliskan. Ketuhanan yang Maha Esa. Awal kalimat hurufnya kapital. Yang Maha Esa juga menggunakan huruf kapital, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, nomor 2. Hujan merupakan anugerah dari Tuhan. Hujan merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan, T-nya pakai kapital, ya. Pinter ya. Yang teliti menulisnya. Hujan merupakan anugerah dari Tuhan. Yang nomor 3, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah hanya kapital, Maha Pengampun awalnya juga kapital. Oke. Berikutnya yang nomor 4, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT, ya, nulisnya pakai kapital. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pakai kapital. Berikutnya yang nomor 5. Nomor 5, Allah menyayangi semua makhluknya. Allah menyayangi semua makhluknya. Allah hanya kapital. Selain di awal kalimat,
menulis kata Allah dimanapun tempatnya, A-nya menggunakan kapital. Sudah? Oke. Berikutnya, kita akan belajar tentang hari. Hari itu ada berapa? Ada 7 ya. Nama hari itu ada 7. Itu sama juga dengan 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari. Hari apa saja? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Kita akan belajar menghitung hari dalam minggu ya. Coba 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu berapa? 7 hari kali 2 sama dengan 14 ya. 7 hari kali 2 minggu sama dengan 14. Kalau 3 minggu berapa? Tinggal dikalikan saja 7 kali 3 minggu ya. Coba sekarang kita berlatih. Yang nomor 1, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Yuk dijawab. Caranya dengan kalau 1 minggu ada 7 hari, 4 minggu ada berapa hari? Tinggal dikalikan 7 dikali 4 minggu sama dengan 7 kali 4 berapa? 28 hari. Oke. Berarti Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari ya. Itu. Terus selanjutnya yang nomor 2. Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota? Seperti tadi caranya. 7 dikali 2 minggu sama dengan 7 kali 2 berapa? Ya, pinter. Jawabannya 14 hari. Ya. Jadi, Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama 14 hari. Bisa ya? Caranya seperti itu. Nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan bersama Ibu. Berikutnya yang nomor 3, 4, dan 5. Coba kamu kerjakan sendiri. Caranya sama seperti tadi. Oke? Pinter dan hebat. Berikutnya itu ada bentuk kerajinan kulit kerang. Ya, kulit kerang dan kain flanel lalu dibingkai. Itu bahan dasarnya membuat kreasi dari kulit kerang. Selanjutnya, pembelajaran kedua. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-teman berlibur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai? Yuk kita amati bersama ya. Lihat. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu. Kami akan berhati-hati. Nah, Ibu Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap berhati-hati dalam mencari kulit kerang ya, dalam mengupas kulit kerang ya. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman ya.
rukun itu indah ya. Dengan hidup rukun maka akan tentram dan bahagia. Yuk, berikanlah 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan pada tabel berikut. Ya, contoh nomor 1. Itu kegiatan belajar yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Nomor 1, belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Yo, sekarang yang nomor 2 apa contohnya ya? Nah, nomor 2 contohnya belajar latihan menari bersama teman. Ya, belajar latihan menari bersama teman. Yang ketiga apalagi contohnya coba? Nah, belajar bermain, melempar, dan menangkap bola. Belajar bermain, melempar, dan menangkap bola. Itu contohnya yang ketiga. Oke. Berikutnya yang nomor 4. Nomor 4 itu belajar membuat buku ringkasan bersama teman. Belajar membuat buku ringkasan bersama teman. Sudah pernah kalian lakukan kan? Ya. Yang nomor 5 dan nomor 6 bisa kerjakan sendiri ya. Oke? Pintar, lanjutkan sendiri. Ya, tadi sudah Ibu contohkan nomor 1 sudah ada, nomor 2, 3, 4 sudah kita tulis bersama. Coba kamu jawab sendiri, kasih contoh sendiri nomor 5 sama nomor 6. Oke, berikutnya ayo kita bercerita. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan, mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Yuk kita bersama-sama membaca teks aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, kita mulai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. 1. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. Yang keempat, dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama, lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua, lakukan gerakan berlari hingga garis pembatas berikutnya. Yang ketujuh, bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. Yang nomor terakhir atau 8, siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Ya, itu berisi tentang aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Sudah tahu ya tentang aturan bermain ketika lomba jalan dan lari di pantai? Nah,
boleh kamu coba bermain seperti itu. Di rumah juga tidak apa-apa ya. Silahkan. Kemudian, temukan penggunaan huruf kapital di dalamnya. Ya, tadi kita sudah membaca aturan lomba jalan dan lari di pantai. Di dalam bacaan tersebut ada penulisan huruf kapital penggunaannya. Coba kita lihat pada kalimat Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Itu yang di kotak merah itu ya. Pantai Ancol di garis bawah. Itu penggunaan huruf kapital. Pantai P-nya kapital, Ancol A-nya pakai kapital. Berarti bagaimana? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama tempat ya. Pantai Ancol itu nama tempat. Nah, contoh yang lainnya. Ada keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Danau Toba itu merupakan tempat pariwisata. D-nya kapital, T-nya pakai kapital. Nomor 2, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Tuh nama tempat ya, Selat Sunda. S-nya kapital, Sunda juga S-nya kapital. Oke, sudah tahu ya penggunaan huruf kapital. Dipakai juga untuk nama tempat. Awal kata nama tempat. Baiklah, sekarang kita selanjutnya yang bawahnya itu temukan kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Coba nomor 1. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, di situ ada nama tempat yang belum menggunakan huruf kapital ya. Ada Selat Malaka ya, Selat Malaka. Itu harusnya S-nya pakai kapital, M-nya pakai kapital. Nomor 2, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Kira-kira nama tempatnya apa? Yang mana coba? Sungai Kapuas. Ya, Kapuas K-nya itu masih menggunakan huruf kecil, harusnya pakai huruf kapital. Oke, lanjut. Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Manakah yang salah penulisannya? Di nomor 3. Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Nama tempatnya itu ada 2. Ada Ngarai Sianok, S-nya kapital harusnya. Terdapat di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu juga menggunakan huruf kapital. Berikutnya, lanjutnya ya, nomor 4. Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis. P-nya menggunakan kapital ya. Nomor 5, Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro. Nama tempat Jalan Malioboro. J dan M-nya menggunakan huruf kapital harusnya ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang tadi telah kita sebutkan bersama. Sekarang kamu perbaiki dengan ditulis kembali di dalam kotak ya. Tulislah dengan benar. Kita lanjutkan dengan pembelajaran ketiga. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Tahukah kamu aturan naik sepeda? Yuk, kita akan
membaca bersama-sama cerita Udin ya, tentang aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak Muhammad Bayu. Pak Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Ya, itu Udin bersepeda dengan mematuhi aturan. Ya, aturan itu harus kita patuhi agar selamat dalam berkendara, ya, agar kita selamat ketika akan bepergian. Nah, bagaimana kalau Udin tidak mematuhi aturan? Udin akan mengalami kerugian sendiri, ya. Bisa saja Udin terjatuh karena tersenggol kendaraan yang lainnya karena Udin berjalannya tidak di sisi kiri. Dia berjalan terlalu ke bagian kanan, atau juga bisa karena tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, Udin akhirnya terluka kakinya, ya, karena tersenggol atau mungkin karena menabrak kendaraan yang lainnya. Itu. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai aturan penggunaan tanda titik. Coba perhatikan kalimat yang ada di kotak warna merah itu, yang ada di dalam kotak. Perhatikan dengan teliti ya. Dimulai dari nomor 1. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Ada tanda titik? Nah, itu di akhir kalimat tanda titiknya. Yang kedua, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Titik. Terus yang ketiga, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak Muhammad Bayu. Pak M titik Bayu titik. Ya, tuh titiknya ada 2 yang di nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, Pak M titik Bayu merupakan tetangga Udin. M itu singkatan dari Muhammad ya. Pak Muhammad Bayu merupakan tetangga Udin. Karena disingkat, M-nya di titik. Akhir kalimat juga titik lagi. Ingat penggunaan tanda titik ya. Nomor 5, jagung bakar Pak M titik Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Titik. Oke, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat ya. Tuh 5 kalimat yang ada di dalam kotak sudah ada tanda titiknya semua. Tanda titik tadi kita juga melihat di nomor 3, 4, dan 5. Tanda titik itu juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Ingat-ingat penggunaan tanda titik. Oke. Berikutnya, perhatikan denah rumah Udin, Lani,
Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut. Coba tuliskanlah alamat rumah Udin dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu amati. Nah, coba perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. Contohnya itu nomor 1 ya. Sambil melihat denah rumahnya, kita lihat nomor 1 dulu. Kalimatnya bagaimana? Rumah Siti terletak di jalan A titik Hakim titik ya. Jalan A titik Hakim titik. Lihat rumah Siti. Tuh jalannya namanya Jalan A Hakim ya. Jalan A Hakim. Coba yang nomor 2. Nomor 2 siapa? Rumah Beni aja ya. Coba, rumah Beni terletak di jalan mana? Rumah Beni terletak di jalan A Hakim juga ya. Rumah Beni terletak di jalan A Hakim. Nah, terus yang nomor 3. Sekarang berarti rumah Meli. Rumah Meli. Tuh, rumah Meli terletak. Rumah Meli terletak di jalan M titik Nasir titik ya. Nah, M-nya kapital, terus kasih tanda titik. Nasir, N-nya pakai kapital, terus kasih tanda titik. Berikutnya, nomor 4, rumah Edo. Rumah Edo terletak di jalan M titik Hatta titik. M pakai kapital, kemudian kasih tanda titik. Hatta hanya pakai kapital, lalu akhir diberi tanda titik. Selanjutnya rumah Lani. Rumah Lani ya. Nomor 5. Rumah Lani terletak di jalan Wejon. Jalan Wejon ya. Tuh, penulisannya seperti itu. Nomor 6, rumah Udin. Sama juga jalannya seperti rumah Lani ya. Rumah Udin terletak di jalan Wejon. Titik. Oke? Sudah? Nah, kemudian masih ingatkah kamu apa yang diminta ibu untuk dibeli Udin? Udin pergi naik sepeda, disuruh membeli jagung bakar yang dijual oleh Pak Muhammad Bayu ya. Itu gambarnya. Ada Udin dan Pak Bayu. Oke. Itu Udin bertanya kepada Pak Bayu, "Berapa harganya, Pak?" Pak Bayu menjawab, 5.000, Nak. Nah, itu gambarnya ya. Terus, tahukah kamu dengan jagung? Apa saja kegunaan jagung? Coba perhatikan ya. Jagung. Makanan apa yang dapat dibuat dari jagung? Ada yang tahu? Jagung bisa digunakan untuk membuat popcorn, iya. Bisa juga untuk membuat jasuke. Kamu suka jasuke? Nah, itu juga bahan dasarnya terbuat dari jagung. Terus berikutnya, apa pula kegunaan kulit jagung? Nah, selain jagungnya yang bermanfaat, kulitnya juga bisa dipakai untuk dijadikan kerajinan ya. Kulit jagung itu dikeringkan dulu ya. Kulit jagung dapat digunakan
apabila kulit jagung telah kering. Itu contoh gambar bentuk-bentuk yang dibuat dari kulit jagung. Oke. Berikutnya, masih ingatkah kamu dalam satu minggu ada berapa hari? Dalam satu minggu ada, nah ya pinter, ada 7 hari. Satu minggu ada 7 hari. Nah, coba kita sekarang berlatih soal. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ingat, satu minggu ada 7 hari. Ya, nomor 1 kita mulai. Beni dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Beni dan keluarga berlibur? Nah, caranya bagaimana? Oke, Ibu kasih tahu dulu caranya ya. Caranya kalau satu minggu kan ada 7 hari. 14 hari berarti berapa minggu? Nah, caranya 14 hari dibagi 7 hari. 14 bagi 7 sama dengan 2. Ya, 2 minggu. Jadi, Beni dan keluarga berlibur selama 2 minggu di Danau Toba. Ya. Terus berikutnya nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Caranya seperti tadi, 28 dibagi 7 sama dengan 28 dibagi 7. Perkalian 7 yang ketemunya 28, 7 kali berapa ya? 7 dikali, ya pinter, 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi kamu nulisnya jawabannya 28 dibagi 7 sama dengan 4 minggu. Oke. Kalau perkaliannya kita hanya untuk memudahkan ya, memudahkan cara menghitungnya. Nomor 3, Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Berapa minggukah Udin dan teman-teman latihan menyanyi? 21 dibagi 7 sama dengan, ya, 3 minggu, benar. Seperti itu. Yang nomor 4. Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari? 42 dibagi 7 sama dengan, ayo perkalian 7 harus hafal di sini. 7 kali berapa yang ketemunya 42? 7 dikali 6. Oh, berarti jawabannya adalah 6 minggu. Ya. Terus nomor 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Berapa minggukah lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Yo, ini kayaknya paling gampang ini. 35 dibagi 7 sama dengan, ya, berarti ketemunya adalah 5 minggu. 7 kali 5 sama dengan 35. Ya, jadi jawabannya adalah 5 minggu. Benar. Oke. Pinter ya. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, semuanya hebat ya. Pembelajaran keempat, lanjutnya halaman 130. 2 minggu yang lalu,
Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Ayo kita lihat bersama gambarnya. Itu rumah Udin. Lalu mereka mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Oke. Kira-kira Udin jalannya melewati jalan apa saja ke lokasi pesta? Nah, di situ Udin berangkat dari jalan W. John, terus melewati jalan A. Hakim. Jalan A. Hakim, lalu sampai di jalan M. Nasir. Itu lokasi pestanya ya. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Yuk, coba kita baca bersama aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di jalan W. John, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. Yang ke-8, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan baik. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Itu ya. Aturan ketika berkendara itu penting. Pentingnya agar keselamatan diri tetap terjaga demi orang yang kita sayangi. Bagaimana kalau tidak mematuhi aturan? Nah, itu akan merugikan diri sendiri, bahkan kita juga bisa kehilangan nyawa ya. Jangan sampai. Kita harus tetap berhati-hati. Tentunya juga selalu berdoa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sesuai bacaan teks yang tadi tentang aturan mengendarai sepeda motor, kita akan melihat beberapa kalimat yang terdapat dalam kotak. Yuk, kita coba lihat nomor 1. Ini hubungannya dengan penggunaan tanda titik. Nomor 1, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Titik. Tanda titiknya hanya berada di akhir kalimat. Oke. Yang nomor 2, rumah Udin berada di jalan W. John. Itu W. John. Itu W-nya singkatan ya, jadi diberi tanda titik setelah huruf W-nya. Yang nomor 3, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. M. Nasir. M-nya itu juga singkatan nama orang. Iya. Jadi diberi tanda titik. Nah, sekarang coba temukan kesalahan penggunaan tanda titik
pada kalimat-kalimat yang ada di bawahnya itu. Ada nomor 1 sampai 5 ya. Nanti kamu perbaiki tulisannya dengan memberi tanda titik. Bisa di akhir kalimat atau bisa juga di setiap akhir singkatan nama orang. Oke, sudah paham belum? Nanti kamu perbaiki tulisan tersebut ya. Diberi dengan memberikan tanda titik, tulis di kolom yang sudah tersedia itu di halaman 134. Oke. Nah, berikutnya Udin dan Ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Perhatikan gambar yang ada di meja itu. Itu namanya apa ya? Buah kan ya? Buah salak ya. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Kulit salaknya bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Tuh, lihat bahan kerajinan dari kulit salak. Oke. Bisa dipakai untuk menghias ya. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? 2 minggu yang lalu? Iya, benar. Jika 2 minggu yang lalu, sekarang hari Kamis, tanggalnya 26 Januari 2017. Lalu, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Itu lihat ada kalender bulan Januari tanggal 26. Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 26. 2 minggu yang lalu berarti hari Kamis juga, tanggalnya 12 Januari 2017. Lihat kalender ya. Itu contohnya berarti 1 minggu kan ada 7 hari. Kalau 2 minggu ada berapa hari? 14 hari. Jadi nanti caranya 26 dikurangi 14. Coba kamu hitung 26 dikurangi 14, apakah betul 12? Ya, betul kan ya? Jadi Udin dan Ayah pergi ke pesta hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Sudah paham belum? Kalau 2 minggu yang lalu berarti tanggalnya dikurangi dengan jumlah hari dalam 2 minggu, 14 hari. 26 dikurangi 14 sama dengan 12, berarti tanggalnya 12. Oke, kita mulai berlatih. Yang nomor 1, kita mengerjakannya dengan memperhatikan gambar kalender yang tadi itu ya. Nomor 1, coba. Beni berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 hari. Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah paman? Tanggal 29 Januari hari Minggu. 2 minggu yang lalu berarti tanggal 15. Harinya hari sama ya, hari Minggu. Minggu 15 Januari 2017. Itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu berapa hari? 21 hari. Sekarang hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Lihat, 25 Januari, 3 minggu yang lalu, berarti
hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Oke, sudah ditulis jawabannya. Yang berikutnya, nomor 3. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Lihat kalendernya, 13 Januari, 1 minggu yang lalu berarti tanggal 6 Januari 2017. Harinya sama, Jumat 6 Januari 2017. Paham sampai sini? Paham ya? Selanjutnya yang nomor 4 dan nomor 5, kamu lanjutkan sendiri. Kerjakan dengan teliti. Oke. Berikutnya, kita masuk ke pembelajaran ke-5. Pembelajaran 5, Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Lihat gambarnya nomor 1, itu berjalan ketika berjalan di jalan raya ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya. Coba kamu tulis di dalam tabel aturan yang harus dipatuhi ketika berjalan di jalan raya. Nah, nomor 1 itu lihat gambarnya. Udin dan Edo berjalannya di pinggir jalan. Itu tempat berjalan kaki. Ya. Berjalannya di trotoar. Edo dan Udin berjalan di trotoar. Itu nomor 1 aturannya ya. Kalau yang nomor 2 gambarnya menyeberang melewati jembatan penyeberangan. Menyeberang melewati jembatan penyeberangan. Itu yang nomor 2. Sudah ditulis? Berikutnya yang nomor 3. Menyeberang melalui zebra cross. Menyeberang melalui zebra cross. Dan yang keempat, menyeberang sesuai rambu lampu lalu lintas. Menyeberang sesuai rambu lampu lalu lintas ya. Itu berjalannya menunggu lampu merah. Ketika kendaraan berhenti, kalian baru boleh menyeberang. Oke, sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Selanjutnya ada kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Itu semuanya adalah kalimat tanya ya. Setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Kata tanyanya ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Oke. Berikutnya coba kita lihat gambar yang ada pada halaman 143. Kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan,
mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Coba nomor 1. Nah, apa yang sedang terjadi? Nah, tuh ya, apa yang sedang terjadi? Beri tanda tanya di belakangnya ya. Apa yang sedang terjadi? Lalu nomor 2, pakai kata siapa yang mengalami kecelakaan. Nah, itu bisa membuat kata tanya siapa yang mengalami kecelakaan. Sudah ditulis, akhiri dengan tanda tanya. Nomor 3, di mana? Di mana kejadian itu terjadi? Atau di mana kecelakaan itu terjadi? Tanda tanya. Selanjutnya, nomor 4, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Tanda tanya, akhiri ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Terus nomor 5. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Oke, nomor 5. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Tanda tanya. Lalu nomor 6. Bagaimana cara Pak Polisi menolong korban kecelakaan? Bagaimana cara Pak Polisi menolong korban kecelakaan? Tuh. Sudah ditulis semuanya? Oke, itu contoh membuat pertanyaan ya. Oke, dan berikutnya lihat halaman 146. 146. Oh, sebelum 146 itu ada Udin dan teman-teman sedang bermain bola kasti ya. Nah, Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Yuk, kita lanjut halaman 146 ya. Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Oke, sekarang kamu lihat manakah gambar yang sesuai dengan kegiatan yang menunjukkan bermain dalam keberagaman ya. Yang bermain yang mana? Oke, beri tanda centang ya. Yang sedang bermain sepak bola, centang. Berikutnya sedang bermain bulu tangkis, dicentang. Lalu sedang bermain layang-layang juga dicentang. Itu kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman. Berikutnya pembelajaran 6, 149. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Lihat gambarnya. Ketika membersihkan lumpur, itu juga harus tetap berhati-hati. Oke. Nah, selanjutnya coba kamu langsung membuat pertanyaan saja ya. Langsung membuat pertanyaan
yang ada di halaman 152. Buat pertanyaan dengan kata apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Seperti tadi yang Ibu contohkan di awal itu, tuh setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke? Kerjakan sendiri di rumah ya. Boleh minta bantuan mamahnya. Setelah mengerjakan, ya, kemudian Udin itu yang tadi sedang melakukan kerja bakti dengan teman-temannya, mereka itu berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun. Rukun merupakan wujud persatuan dalam sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, berikutnya kamu tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Di bawah gambar nanti kamu beri tanda centang yang kegiatan kerja bakti ya dalam keberagaman. Yang pertama mana ya? Tuh, yang dicentang yang berada di ruang kelas sedang membersihkan ruangan kelas. Yang kedua, tuh yang ada di luar kelas. Beri tanda centang yang sedang kerja bakti di luar kelas. Dan berikutnya yang kamu centang yang sedang bekerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Oke, sudah dicentang? Bagus. Berikutnya kita akan belajar mengingat hari lagi ya. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga itu selama 1 minggu, bukan? Nah, 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Ya, tuh lihat kalendernya. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017 ya. 2 tambah warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Yo, lihat kalendernya. Tanggal 3 Januari, 2 minggu berikutnya berarti tanggal 17 Januari ya. Harinya sama, hari Selasa. Nomor 2, 3, 4, dan 5 kerjakan sendiri ya. Oke, bisa kan ya? Ibu hanya memberikan 1 contoh saja. Oke, selamat belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Banyak kekurangan dari Ibu tentunya. Mohon maaf. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.